Ya, itu sedikit perkenalan singkat tentang video dari Unika Atmajaya gitu ya. Jadi tanpa berpanjang-panjang lebar, langsung saja saya akan memberikan webinar ini langsung kepada Mas Alfonso untuk selanjutnya memegang seminar ini, gitu ya Mas. Terima kasih Mas Alfonso, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Mas Christian atas pembukaannya dan juga mengantar kita lewat tampilan video profile ya mengenai Unika Atmajaya. Terima kasih kepada para teman-teman peserta yang sudah hadir bergabung bersama dengan kami di sini. Di Zoom aplikasi ini ada sekitar 65 orang di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan share materi kita pada siang hari ini yang akan kita bahas secara ringan-ringan saja gitu ya. Nah, hari ini sesuai dengan publikasi yang teman-teman sekalian sudah terima bahwa kita akan membahas mengenai topik millennial skill, social media specialist. Jadi apa sih sebenarnya itu social media specialist ya? Teman-teman pasti sering dengar tuh di lowongan-lowongan kerja sekarang di perusahaan-perusahaan yang sudah melek teknologi ya, yang sudah high tech begitu. Biasanya ada posisi-posisi yang menuliskan di situ dicari social media manager, social media officer, marketing communication dengan kualifikasi keahlian bersosial media. Nah, itu yang akan kita bahas kira-kira, bahwa social media specialist ini adalah sebuah keahlian dalam ranah ilmu komunikasi, di mana teman-teman dan saya itu mampu mengelola media sosial sedemikian rupa untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu dari institusi yang kita wakilkan. Bisa perusahaan, bisa produk, bisa brand, bahkan bisa individu. Gitu ya. Nah, hari ini saya nggak sendiri teman-teman sekalian, saya didampingi oleh dua narasumber yang kualitas lah ya, baik secara akademik maupun non-akademik. Mereka berdua ini berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Aurelia Grace atau akrab disapa dengan panggilan Aurel. Selamat siang Aurel, apa kabar? Siang Pak, baik. Halo semuanya. Ya, Aurel ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Unika Atmajaya angkatan tahun 2018. Dulu dia lulusan dari SMA St. John's Catholic School di BSD. Makanya Aurel ini mendaftar di kampus BSD Unika Atmajaya. Selain secara akademik, tentunya Aurel adalah mahasiswa yang berprestasi. Secara non-akademik, Aurel juga aktif dalam unit kegiatan mahasiswa atau yang kalau di sekolah kita kenal dengan istilah ekskul. Paduan Suara Gita Suara Jaya yang baru saja tahun lalu menyelenggarakan sebuah konser besar berjudul Voyage. Jadi selain cerdas secara akademik, sepertinya bersuara emas begitu ya, Aurel Grace. Kemudian yang kedua saya didampingi oleh Evani Witio. Selamat siang Evani. Siang Pak, siang semuanya. Ya. Evani Witio ini atau sering disapa Evani adalah dulunya mahasiswa juga di program studi ilmu komunikasi angkatan tahun 2015. Evani kemudian lulus pada tahun 2019 bulan Januari dan tercatat sebagai salah satu lulusan tercepat dari masa studi normal yakni 4 tahun. Evani lulus dalam masa studi 3,5 tahun. Di samping itu juga tercatat sebagai salah satu lulusan prodi ilmu komunikasi Unika Atmajaya dengan predikat terbaik ya, cum laude. Jadi secara akademik sudah tidak diragukan lagi lah prestasi akademiknya. Nah, setelah menjadi alumni secara non akademik dari masa kuliah juga Evani sudah meraih begitu banyak prestasi ya. Mulai dari menjadi best catwalk majalah Femina, menjadi cover model majalah Femina, sampai menang beberapa kontes modeling lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri begitu. Sekarang Evani juga menekuni profesinya sebagai model profesional dan tergabung dalam agensi model profesional Indonesia bernama Jim Models. Jadi Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week itu udah makanan dia lah gitu ya. Itu dua narasumber yang mendampingi saya pada siang hari ini. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Alfonso Harrison. Saya pengajar dari program studi ilmu komunikasi Unika Atmajaya. Secara spesifik saya memegang peminatan komunikasi pemasaran
atau marketing communication di program studi ini. Karena topiknya hari ini kita membahas mengenai media sosial, maka saya cantumkan ya di slide itu ID Instagram kami. Jadi kalau Aurel dan Evani sih basis fansnya udah luar biasa besar dia ya. Jadi followersnya udah yang K atau M begitu ya. Kalau saya ini ya yang masih sobat Miss Queen nih, jadi followers saya masih kesiang sekali. Jadi mohon izin saya pansos di sini, tolonglah ya follow saya, like saya, bunyikan belnya kalau ada belnya, lalu viralkanlah gitu ya kira-kira. Anda bisa hubungi kami di akun-akun IG tersebut. Nah, saya akan memulai topik kita hari ini dengan mengajak Anda masuk dalam era yang disebut dengan era digital. Saat ini teman-teman sekalian kita sudah ada di era digital yang ditandai dengan menjamurnya media baru, konektivitas dan interaktivitas. Media baru ini yang seperti kita ketahui adalah media-media yang berbasis internet, teman-teman sekalian. Akibat adanya perkembangan internet, kita dapat terhubung sedemikian rupa dan berkomunikasi, berinteraksi dengan bebas tanpa ada batasan baik secara jarak, lokasi, apalagi waktu, teman-teman sekalian. Dan itulah hebatnya media baru. Secara kontekstual yang akan kita bicarakan di sini adalah mengenai media sosial. Itu adalah salah satu jenis media baru yang memungkinkan kita terhubung dan berinteraksi satu sama lain dengan begitu mudah. Era digital ini sering sekali juga diplesetkan dengan istilah era screenagers. Ini merupakan istilah slang atau plesetan dari kata teenagers ya, bahasa Inggris yang berarti remaja. Karena remaja di era sekarang ini, di era digital, itu sangat bergantung pada gawai atau gadget. Dalam hal ini biasanya ponsel cerdas atau smartphone. Bahkan pada talk series sebelumnya dalam topik student exchange itu salah satu mahasiswa yang sedang studi di Korea Selatan, mahasiswa prodi komunikasi itu juga cerita bahwa di sana orang itu selalu menunduk melihat ke gadgetnya di mana-mana tempat. Jadi ada yang baca buku mungkin, ada yang dengar lagu, ada yang nonton video, ada yang chatting dan lain-lain. Itulah kenapa kalau zaman dulu orang keluar rumah ketinggalan dompet itu rasanya mau mati, sekarang ketinggalan smartphone itu lebih mau mati daripada ketinggalan dompet. Karena apa teman-teman? Sekarang kita transaksi pembayaran sudah bisa lewat online. Jadi uang Anda dalam tanda kutip itu sudah pindah ke dalam gadget Anda. Anda bayar menggunakan aplikasi e-wallet pilihan Anda. Beberapa di antaranya saya sebut saja GoPay, OVO, Genius, dan lain-lain. Makanya kalau smartphone ketinggalan, rasanya setengah hidup kita hilang gitu ya. Nah, itulah era screenagers. Fenomena mengenai screenagers ini, teman-teman sekalian bisa dibuktikan dari data berikut dari survei We Are Social Hotsuite. Sampai bulan Januari 2020 kemarin di Indonesia, itu pengguna internet mencapai 175,4 juta orang. Dari total populasi rakyat Indonesia ini keseluruhannya adalah kurang lebih 272,1 juta. Artinya 64% rakyat Indonesia, orang Indonesia itu sudah menggunakan internet. Itu yang disebut dengan penetrasi. Nah, dari sekian juta orang tadi, 170 sekian juta orang yang menggunakan internet, mereka menggunakan internet dalam sehari itu selama 7 jam 59 menit. Katakanlah 8 jam sehari. Dan dari 8 jam sehari itu, 3 jam 26 menit diantaranya mereka menggunakan media sosial. Jadi durasi yang cukup panjang lah ini ya, dalam satu hari seseorang menggunakan internet dan bermain media sosial. Lalu tadi disebut 170 juta sekian pengguna internet di Indonesia. Ternyata 160 juta diantaranya itu adalah pengguna aktif media sosial. Besar sekali ini, 59% dari total populasi yang 270 juta sekian tadi. Ya, jadi orang Indonesia itu udah lebih dari setengahnya tuh bermain dengan medsos dan termasuk mahir karena aktif. Lalu apa sih media sosial yang laris digunakan oleh 160 juta orang itu tadi? Dari survei ini juga yang sama dicatat bahwa paling sering digunakan itu aplikasi media sosial yang namanya YouTube. Diikuti oleh WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Kira-kira 6 besarnya seperti ini nih. Media sosial yang laris digunakan oleh 160 juta orang di Indonesia. Kalau kita lihat, nengok dikit ke bawah, lirik ada TikTok tuh teman-teman ya. Ini belakangan ini semua orang ber-TikTok gitu ya.
Termasuk saya juga diajak keponakan saya main TikTok, mau juga gitu ya, karena lucu dan segala macam. Dan terlihat dia sudah mulai merangkak naik. Bukan mustahil di tengah tahun ini bisa jadi dia terus naik ke atas. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang itu, 160 juta orang itu di media sosial? Ternyata 99% itu mereka menonton video online. Ya, makanya selaras dengan YouTube tadi di peringkat 1 dia tertinggi penggunaannya, karena memang disitulah berkumpul kan banyak video-video online. Kemudian yang kedua, mereka mendengarkan musik secara streaming. Menonton vlog, itulah kenapa Instagram juga masuk dalam 6 besar, karena di situ kan gudangnya vlog, video-video yang diciptakan oleh individu sendiri gitu ya. Di samping juga mereka mendengarkan radio secara online dan mendengarkan podcast. Jadi kembali saya ingatkan bahwa teman-teman, dari 272 juta orang, 160 jutanya itu pengguna media sosial aktif di Indonesia. Ini menandakan ada 59% peluang dari total populasi Indonesia yang bisa digarap, bisa dikelola oleh seorang sosial media spesialis untuk mendatangkan keuntungan dalam bisnisnya. Di sini udah mulai terasa bahwa kalau nanti teman-teman mengambil program studi ilmu komunikasi dan lulus, ini adalah profesi yang sangat menjanjikan, gitu ya. Melihat data ini, dan masih akan terus meningkat. Ketika kita bicara sosial media spesialis, itu tidak akan lepas dari konteks marketing communication yang tadi saya sempat singgung di awal, yaitu sebuah keahlian strategi dalam ranah ilmu komunikasi yang salah satu kerja utamanya adalah branding, ya, proses mengelola merek dari perusahaan, merek dari produk baik barang atau jasa, juga bahkan individual, ya. Jadi orang perorangan itu juga bisa di branding. Nah, marketing communication ini adalah ranah yang strategis dan penting dalam komunikasi, makanya di Prodikom Unika Atmajaya dia berdiri juga sebagai peminatan, gitu ya. Teman-teman bisa mengambil peminatan ini, di samping ada peminatan corporate communication dan media and communication. Tugas dari marketing communication adalah membentuk brand equity. Brand equity itu sederhananya ketika teman-teman dan saya itu di dalam benaknya sudah tertanam beberapa brand yang menjadi pilihan. Setiap kali mau membeli sebuah produk, misalnya makanan, Anda belinya itu. Nah, itu artinya brand itu sudah equity. Secara sederhana, saya tampilkan kedua logo ini untuk membuktikan bahwa brand itu sudah equity. Kayaknya hampir mustahil teman-teman yang ada di sini nggak tahu itu logo apaan. Ya. Begitu lihat logo ini tanpa ada tulisannya, kita langsung bisa tahu, oh itu produk olahraga. Ya, produk olahraga bermerek namanya Adidas dari Jerman dan sebagainya. Menjual bola, menjual sepatu bola, menjual sepatu lari, dan lain-lain. Begitu juga ketika melihat ini, Anda yang sebelah kiri langsung bisa ngenalin, itu pasti merek mobil otomotif itu dari Jerman tuh yang mewah dan mahal, namanya Mercedes-Benz. Lalu sebelah kanan saingannya Adidas tuh, aparel olahraga juga, Nike. Begitu mudahnya kita mengidentifikasi brand ini. Bahkan tidak ada teksnya, Anda bisa tahu itu brand apa. Itu yang menandakan dia sudah brand equity. Bahkan ketika saya tampilkan logo yang tidak lengkap seperti ini, Anda yang mohon maaf sedang menjalankan ibadah puasa langsung ngiler melihatnya, karena udah terbayang burgernya, udah terbayang kentangnya yang besar-besar begitu ya, karena Anda langsung tahu ini adalah logo dari brand Burger King. Anda yang haus gitu ya, sedang menahan berjuang nih, lagi ngabuburit nih ya, 2 jam lagi kira-kira, 2 jam setengah, wah ini minuman Pepsi nih, udah langsung tahu. Bahkan dari potongan gambar ini, kalau teman-teman yang suka nonton film ya, apalagi ngikutin filmnya dari zaman tahun berapa dia, 50-an kali ya, yang pertama itu sampai yang sekarang lagi ketunda mau main, teman-teman yang suka film langsung tahu ini adalah film James Bond. Bahkan sebuah tokoh fiktif ya, karakter fiktif rekaan orang saja bisa di branding ya. Dan itulah tugasnya tadi social media specialist lewat strategi marketing communication-nya, dia membentuk brand equity ini sedemikian rupa. Jadi bukan hanya perusahaan, bukan hanya produk, tetapi juga bahkan individu, orang perorangan bisa di branding sedemikian rupa. Nah, teknik yang digunakan oleh seorang social media specialist yang tadi saya udah berulang kali singgung adalah seseorang ahli komunikasi yang mahir dalam mengelola berbagai aplikasi media sosial untuk menyebarkan pesan
dalam rangka mencapai tujuan komunikasi tertentu dari institusi yang diwakilkan. Teknik yang digunakan adalah teknik viral marketing. Kita sering sekali ini dengar kata ini nih, viralin dong. Bahkan tadi saya bilang, tolong ya, saya mau pansos nih, viralkan saya, begitu ya. Nah, viral marketing itu adalah teknik pemasaran yang digunakan untuk menyebarkan pesan pemasaran dari satu saluran ke saluran komunikasi yang lain yang mampu menciptakan penyebaran pesan layaknya sebuah virus, makanya disebut viral. Ya, ini pengertian dari Chevy dan Alice Chadwick dalam buku Digital Marketing. Ini salah satu buku wajib kalau teman-teman nanti berkuliah di program studi ilmu komunikasi, apalagi di Unika Atmajaya. Nah, kalau saya analogikan dengan perkembangan terkini, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit pandemi corona, itu kan menyebarnya luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Cukup butuh waktu 3 bulan saja dari kasus pertama tanggal 2 Maret 2020, jumlahnya per Kamis kemarin sudah 20.000 orang lebih ya kasusnya yang positif. Anda bisa baca di riset WHO itu 1 orang menularkan ke awalnya ya 1:4, 1 menularkan 4. Lalu sekarang sudah melandai ya, bersyukur kita sudah melandai jadi 1:1 gitu. Nah kalau dalam konteks viral marketing, kalau bisa 1 orang menyebarkan pesan, menularkan pesan itu 1:100 begitu ya. Karena itu akan meningkatkan exposure brand-nya, sehingga brand itu akan lebih mudah cepat dikenali oleh konsumen. Dan keputusan pembelian konsumen juga akan lebih mudah ketika dia memilih produk tersebut, karena dia udah kenal ya, karena sudah viral, istilahnya seperti itu. Jadi inilah berbagai aplikasi atau platform media sosial yang kita kenal saat ini dan sering digunakan menurut riset di awal tadi, survei di awal tadi. Dan itulah senjatanya seorang sosial media spesialis. Dia mengelola media sosial ini dengan berikut penciptaan pesannya, pembuatan pesannya sedemikian rupa, dan bagaimana cara dia menyebarkan pesan-pesan tersebut. Ada Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, pasti itu yang selalu menjadi primadona di antara kita ya. Nah, topik bahasan ini teman-teman sekalian tidak bisa saya lepaskan dari topik talk series yang pertama, itu oleh Pak Stefanus Andriano yang juga hadir pada siang hari ini. Beliau membawakan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai content creator. Jadi social media specialist itu salah satu tahap kerjanya itu adalah menjadi content creator, membuat konten, menciptakan sebuah pesan ya yang menarik, yang dapat dinikmati oleh orang, dan mengelola media sosialnya itu, berbagai media sosial untuk menyebarkan pesan tersebut. Tujuannya adalah brand equity tadi. Jadi berbasiskan internet, dia manfaatkan tuh semua media sosial dengan berbagai aktivitas yang dia bisa lakukan. Itulah yang dilakukan dalam viral marketing oleh seorang social media specialist. Nah, tentu ketika dia membuat sebuah pesan, dia harus buat dong pesan apa nih yang viral, ya kan? Nah, apa sih sesuatu yang bisa bikin viral, teman-teman sekalian? Nah, saya mencatat dari referensi ada beberapa poin di sini. Sesuatu yang bisa viral itu adalah sesuatu yang lucu, ya, funny, ya. Seseorang suka sesuatu yang lucu. Kemudian sesuatu yang berguna atau membantu, very helpful, dan unik, menarik, berbeda dari yang lain. Sesuatu yang luar biasa, amazing, spectacular, itu orang pasti akan terkagum-kagum dengan pesan tersebut kalau pesan itu luar biasa. Bahkan pesan yang kontroversial itu pun juga akan menjadi sebuah pesan yang viral. Ya, jadi inilah yang dipikirkan oleh social media specialist. Apa ya yang saya mau buat yang lucu, yang unik, yang membantu orang, yang luar biasa, bahkan yang kontroversial, tetapi tetap harus etis. Ya. Nah, kayaknya capek ya kalau bicara teori mulu. Nah, sekarang kita udah mulai agak enteng nih, kita ngomongin hal yang lebih konkret gitu ya. Kayak apa sih itu yang dilakukan oleh social media specialist dalam hal ini, dalam membuat sesuatu yang viral, dalam mereka melakukan viral marketing. Saya tampilin di depan ini ada foto foto sebuah bangunan rekaan ya, Kastil Harry Potter yang sangat terkenal dalam novelnya karya J.K. Rowling. Ya. Teman-teman yang mengikuti serinya itu, filmnya itu pasti sangat familiar dengan bangunan ini, gitu ya. Nah, foto ini diambil di salah satu taman bermain di Osaka, Jepang, Universal Studios. Mereka baru-baru ini membuka wahana baru, yaitu Harry Potter itu. Makanya ada
rekaan bangunannya di sana, si kastil itu, teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin menarik nih ceritanya gimana sih dia memviralkan wahana barunya ini. Nah, ini kayaknya Aurel nih yang pernah tahu ceritanya nih, Aurel. Oke, Pak. Ya, jadi untuk teman-teman mungkin yang emang suka sama film Harry Potter, pasti familiar lah dengan yang namanya Butterbeer ini. Ya kan? Mungkin ya, ini Butterbeer ini. Nah, jadi si Universal Studios ini dia menggunakan nih si Butterbeer ini yang sebenarnya fiktif, yang tidak ada di dunia nyata, tapi dinyatakan oleh Universal Studios Jepang ini untuk sebagai salah satu trik mempromosikan wahana barunya Wizarding World of Harry Potter itu. Nah, jadi salah satu triknya mereka itu adalah untuk menyuruh orang-orang membeli Butterbeer itu, lalu disuruh foto dengan gaya-gaya lucu-lucu, kayak misalkan ini ada busanya di bibir atau dengan gaya yang lain. Dan ketika mereka post di Instagram, orang lain jadi lihat nih, oh ternyata ada beneran ya Butterbeer itu yang sebenarnya fiktif gitu. Jadi ini membuat orang tuh penasaran, pengen ngerasain gimana sih Butterbeer itu rasanya. Nah, ini disebut dengan engagement. Karena dengan adanya ini, orang tuh dengan senang hati nih untuk membeli Butterbeer ini, terus setiap orang post, setiap orang jadi pengen kesana. Jadi walaupun yang dipromosi itu Butterbeer, tapi tanpa disadari mereka juga meningkatkan keingintahuan masyarakat tentang si wahana baru dari Universal Studios ini. Mungkin gitu sih, Pak. Ya, Aurel sendiri udah pernah ke sana belum? Belum, Pak. Cuman saya dengar-dengar dari banyak kan orang-orang di YouTube gitu, kayak misalkan vlog-vlognya ke Wizarding World of Harry Potter. Terus sejak ada Butterbeer di Universal Studios ini, jadi banyak, Pak, yang ngeluarin resepi-resepinya. Padahal kan itu kan minumannya fiktif kan. Nggak beneran ada gitu. Jadi emang sasarannya itu udah tepat banget dari si Universal Studios-nya. Baik, terima kasih Aurel. Jadi memancing orang ya untuk, kayaknya kayak apa sih itu rasanya Butterbeer? Itu kan minuman fiktif tadi Aurel bilang, tapi orang penasaran gitu, kayak apa rasanya? Gara-gara post-post di Instagram yang konsisten seperti ini gitu ya, dengan mulut belepetan, dan itu memang diarahkan gitu oleh orang yang jualan di sana. Saya kebetulan saya pernah mengalami, jadi supaya kita memviralkan produk ini, brand ini terutama, sehingga orang yang lihat tadi seperti Aurel bilang jadi pengen ikutan ke sana gitu ya, mau main Harry Potter. Nah, kemudian siapa sih yang nggak kenal nih dengan perempuan yang satu ini ya, perempuan berbakat ya di Indonesia ini. Kalau mahasiswa saya di Prodi Komunikasi udah tahu lah ini kalau perempuan ini adalah mantan pacar impian saya gitu ya. Jadi udah mantan pacar impian lagi, jadi tidak pernah tersampaikan gitu ya. Nah, dia ini Anda tahu lah suaranya luar biasa bagus gitu ya, wajahnya juga cantik, bahkan saya yang rabun jauh gini kalau nggak pakai kacamata tiba-tiba jelas saya lihat dia gitu ya. Nah, Raisa Andriana, penyanyi bertalenta luar biasa di Indonesia. Nah, ini Evani nih yang tahu nih ceritanya, bagaimana dia memviralkan dirinya dan lagunya mungkin gimana, Man? Evani masih bersama saya kan ya? Apa saya udah ditinggalin? Kalau yang ini tuh saya ingat banget pas dia promosi ini tuh, Pak. Dari setiap posannya itu dibagi tiap cuplikan. Sepertinya ada gangguan koneksi nih dengan rekan saya Aurel di sana. Mungkin saya bantu jelaskan. Jadi tahun lalu si Raisa ini mengeluarkan lagu begitu ya, Evan ya. Evan waktu itu cerita ke saya, ini salah satu contoh viral marketing yang menarik gitu, Pak, dia bilang. Karena sebelum lagunya itu rilis di pasaran, dia post di Instagram secara berkala penggalan video dan penggalan audionya. Jadi lagunya itu terdengar berapa menit, kemudian video klipnya juga hanya berapa detik, bukan berapa menit, berapa detik. Sehingga orang lama-lama itu menanti-nantikan jadinya. Kayak apa sih lagunya itu kan? Kayak apa sih video klipnya? Jadi orang nunggu-nungguin terus gitu ya. Teman-teman bisa lihat views-nya itu kan jadi luar biasa besar. Itu menunjukkan exposure-nya dari orang-orang. Belum lagi kalau yang ngefans dia akan
kirim ke temannya, kirim lagi ke temannya, sehingga itu menjadikan sebuah viral, pesan yang viral. Ya, dia keluarkan single terbaru tahun lalu berjudul You gitu ya. Itu yang sekarang pasti teman-teman udah pernah dengar. Nah, ada lagi nih teman duetnya dia nih, si Isyana Sarasvati. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Aqua itu menggandeng Isyana menjadi brand ambassador dalam rangka membuat pesan yang viral. Lagi-lagi menggunakan Instagram. Saya gunakan di sini, kami gunakan Instagram sebagai banyak contoh. Karena itu yang paling mudah dilakukan oleh seorang senior spesialis. Ini Auret yang tahu nih Jadi ceritanya. waktu itu Gimana? saya ngeliat iklan ini di Instagram. Jadi ceritanya itu si Isyana tuh lagi mau buat lagu nih. Nah, tapi entah kenapa dia ngeblank. Dia bilang, aku kok kurmin ya? Kurmin di sini dia bilang kurang minum gitu. Nah, jadi dia bilang, bantuin aku dong gitu. Nah, bantuinnya itu dengan apa nih? Yuk bantu Isyana pilih lirik yang cocok. Mana lirik yang lebih kamu suka, A atau B gitu kan. Jadi di sini itu dia melakukan engagement juga. Dia mengajak masyarakat gitu, netizen untuk memilih nih, menurut kalian yang mana ya lirik yang bagus untuk digunakan di lagunya dia. Nah, dengan kayak gini kan orang jadi seneng gitu, kayak, seru juga diajak terlibat di pembuatan lagu sama Isyana, walaupun nggak beneran dibuat lagunya gitu, cuman adalah rasa senang gitu sebagai fansnya Isyana. Jadi ini bisa menjadi salah satu contoh engagement juga yang menjadi viral juga sih, Pak. Oke. Jangan bilang Aurel ikutan milih. Saya ikutan sih, Pak, kemarin. Oh iya? Wow. Ya, kamu pilih yang mana, Rel? Saya pilih yang B. Oh, menang nggak? Akhirnya itu dipilih nggak sama Isyana? Iya, dipilih. Widih, pasti seneng ya. Iya, gitu deh, Pak. Nah, jadi itulah yang menjadi viral, teman-teman. Apalagi ketika kayak polling-polling begini, terus kita kan sering dia ada polling-polling begini ya. Kayak apa namanya, seringlah di Instagram membuat post story gitu. Anda orangnya begini ya, yes, no gitu. Nah, ini sama lah polling seperti itu. Kita diajak ikutan engagement di situ. Terus kayak orang tadi pilih yang B, ternyata jadi tuh si Isyana bilang ya saya pilih yang B, saya suka yang B. Itu ada rasa itu pilihan gua tuh liriknya tuh gitu. Akhirnya teman-teman secara tidak disadari ketika si Aurel mau aus nih di jalan gitu ya, mau beli air di warung gitu, dia belinya Aqua karena dia ingat saya pernah ikutan tuh kontes di Aqua gitu ya, soal milih lirik bareng Isyana. Nah, itu adalah sesuatu pesan yang viral. Unik kan teman-teman ya. Kapan lagi Isyana Sarasvati, penyanyi hebat, minta Anda nentuin lirik lagunya? Coba itu. Ya. Nah, kalau ini ada contoh dari Evani nih, mengenai di dunia kerjanya, ketika dia masuk di agensi Gym Models gitu ya. Evani, bisa cerita, Van? Nah, ini sudah kembali, Pak. Maaf tadi. Nggak masalah. Jadi kalau ini memang dari agensi saya sendiri, kita bekerja sama dengan Aksi Muda untuk menggalang bantuan. Karena waktu itu kita mau support tim medis yang sudah menjadi garda depan kita melawan COVID. Nah, dari kita itu, karena kita adalah bagian dari Gym Models, untuk memasarkan gimana ya, kita untuk mengumpulkan bantuan itu, nggak hanya dari kita andalkan followernya Gym Models saja, tapi dari masing-masing anggota Gym Models, seperti saya, kita juga post nih di Instagram kita, entah itu di feeds atau di story, dan itu juga kan jadi akan dilihat oleh follower dari kita juga. Dan semua orang yang dari anggotanya Gym juga akan post, akan semakin memperluas awareness kita nih, oh ternyata dari Gym Models dan Aksi Muda kita juga bisa nih mendorong bantuan bagi tenaga medis. Dan kita di situ cantumkan juga seperti linknya, atau mungkin nih cara kontaknya, mungkin kalau mereka bingung kalau linknya, mereka bisa langsung DM ke kita. DM tuh direct message ya, buat teman-teman kan tahu ya, yang kita chat langsung. Itu benar-benar kita berusaha supaya bantuan kita tuh bisa sampai di sana. Tuh. Jadi Evani ikut memviralkan juga ya? Kita bangun campaign ini supaya memang bangun awareness juga, Pak. Ya, baik. Terima kasih Evani. Nah, itu juga sesuatu yang jadi viral karena para model yang ada di agensi ini itu masing-masing memviralkan lagi gitu ya, konten pesan yang dibuat oleh si social media spesialisnya ini. Kita bisa lihat dari contoh-contoh yang sudah berjalan tadi bahwa ada social media spesialis di balik semua brand tersebut ya, yang mengelola media sosialnya sedemikian rupa
menjadi konten kreatornya dan menyebarkan pesan itu sehingga menjadi viral dan teman-teman sekalian dan saya jadi bisa tahu pesan-pesan tersebut gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa tayangan video yang akan kita tampilkan di sini. Beberapa video ini kita ambil dari sumber YouTube ya, dan mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah lihat. Pertama ini tadi saya bilang YouTube ya. Nah, ini mungkin saya tampilin dulu yang lagi tren terakhir ini yaitu TikTok ya. Nah, TikTok itu juga salah satu media sosial yang sedang naik daun gitu ya. Tunggu sebentar, saya setelkan. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Treasure, that is what you are. No drama, no baby mama, keeping it cute. Ooh, ooh. That's just what I do, and that's just how we do it. That's just how we do it. Ain't what I do. Know how to keep it cool, and that's just how we do it. Yeah, that's just how we do it, and you could do it too. No complaints, left the heels at home. Baby, my boss keeping it cute. That's just what I do. And that's just how we do it. Nah, itu tadi beberapa tentang bagaimana seorang sosial media spesialis itu memanfaatkan TikTok untuk dalam rangka marketing communication untuk menyebarkan pesan yang viral. Boleh diceritakan sedikit, Aurel? Ya Pak, jadi seperti yang teman-teman lihat tadi, itu ada beberapa video TikTok. Yang pertama itu tadi ada video dari Shaburi Kintan Bandung. Jadi sama Pepper Lunch. Jadi si kedua restoran ini mereka membuat official account TikTok, terus membuat video-video di TikTok nih. Jadi kelihatan banget kalau misalkan mereka memang mengikuti tren, mempromosikan restoran mereka di media sosial. Nah, terus yang mereka lakukan itu juga unik. Mereka menggunakan tren-tren TikTok tuh, kayak misalkan lagu-lagunya, terus fitur-fiturnya, kayak misalkan tadi Shaburi, ini loh tips untuk nge-grill dagingnya bener ala Shaburi itu kayak gimana. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita ke restorannya, pegawainya kasih tahu, ini loh Kak caranya gini. Tapi sekarang mereka melakukannya dengan cara yang lebih menarik, yaitu lewat TikTok, yang penggunanya juga udah banyak. Itu untuk Shaburi sama Pepper Lunch tadi juga sama. Nah, yang satu lagi itu ada, yang tadi nari-nari itu ada penyanyi Amerika, namanya Chloe X Haley. Jadi mereka itu intinya mau mempromosikan nih lagu baru mereka, judulnya itu Do It. Nah, tapi mereka melakukan teknik yang namanya soft selling, karena mereka nggak dengan lantang ngomong, ayo dengerin Do It Now, kayak gitu. Cuman mereka itu men-challenge netizen, ayo lakuin Do It Now Challenge dengan tarian, sekalian dengerin lagu kita. Jadi dengan kayak gitu, orang jadi banyak nih denger si Do It, lagu Do It-nya itu. Karena kalau misalkan dilihat dari TikTok, untuk kalian yang gemar dan sering main TikTok, kan kalian bisa klik tuh lagunya di bawah. Dan di situ dilihat kalau misalkan lagu Do It itu udah digunakan oleh pengguna TikTok 1.800 sekian kali gitu untuk membuat video. Jadi teknik soft selling mereka itu berhasil. Kayak gitu sih Pak. Iya, Rel. Ya, itu menarik sekali ya contoh 2 tadi ya. Itu kan membantu ya, Rel ya, kalau makan di Shaburi jadi kagak malu-maluin kan? Iya, bener. Guyur aja ke pancinya ya kan. Itu kan Iya. kalau saya nggak nonton itu dulu,
kadang banyak orang yang masih suka salah gitu ya Iya, dengan cara benar-benar. makannya. Nah, dengan TikTok ya bermanfaat. Ternyata kan TikTok ada manfaatnya juga kan. Makanya juga jadi talk series beberapa waktu yang lalu oleh El Chris gitu ya. Jadi yay lah buat TikTok gitu ya, Rel ya. Ya, saya kembali ke bagian akhir dari presentasi kita siang hari ini. Sedikit lagi ya. Seorang social media spesialis itu perlu menerapkan golden rules ini ketika dia mengelola media sosialnya, ketika dia melakukan pembuatan pesannya. Itu dia harus kreatif, jelas. Pesan yang kreatif, hanya pesan yang kreatif lah yang akan dilihat orang, yang akan ditonton orang, yang akan ditunggu-tunggu orang. Itu adalah hal yang kreatif. Dan harus jujur, bukan plagiat, bukan mencontek, bukan menjiplak apalagi ya, gitu ya. Mengadopsi ya itu lain cerita ya, tapi intinya adalah jujur dan baru lah kira-kira gitu. Eksklusif, memang hanya dimiliki oleh produk tersebut, oleh perusahaan tersebut. Hanya menjadi ciri khas dari figur publik itu. Seorang social media spesialis itu harus paham audience, ini paling penting. Jadi ketika mau mempublikasikan, mempromosikan mengenai Harry Potter tadi misalnya, ya dia harus lihat pasarnya itu umur berapa yang mainan kayak gitu. Disesuaikan pesannya sedemikian rupa supaya tepat sasaran dan efeknya tadi tercapai gitu ya. Mungkin kalau orang-orang, mohon maaf yang generasi X gitu ya, yang kelahiran 90-an sebelumnya mungkin sih gitu ya, butuh mereka gitu ya, seperti seperti teman-teman dan saya juga masih milenial itu melihat kayak gitu penasaran gitu ya, apalagi kalau kita nonton filmnya. Yang terakhir, konsistensi di sini adalah kunci sekali teman-teman sekalian. Ketika teman-teman nanti terjun dalam dunia praktikum sosial media, konsistensinya ketika kita mulai melakukan posting mengenai, harapkan ada konsistensi, Anda akan memposting lagi secara berkala. Sehingga kalau Anda dari sekarang itu sudah rajin bikin post di Instagram, itu udah potensi banget tuh teman-teman ya. Apalagi yang berkala dengan interval yang jelas. Nggak yang tiap menit update juga gitu ya, itu juga ngawur ya, yang instastory sampai titik-titik gitu juga ngaco ya. Jadi ada interval yang enak gitu ya ketika orang melihat konten Anda. Konsistensi, jadi berkala. Bikin jeda berapa lama, terbit info yang jujur, eksklusif, sesuai dengan audiensnya. Kira-kira seperti itu. Satu video terakhir ini karya original nih, karya asli dari kami bertiga, yang nanti harapannya Mas Christian dan Pak Anton dari MPR bisa tayangin di YouTube gitu ya, untuk promosi gitu. Nah, sebentar saya tayangkan. Hai semua, aku Aurelia Grace dari Komunikasi Atmajaya 2018. Dan aku Evani Wityo, alumni Komunikasi Atmajaya 2015. Hari ini kita akan bermain bingo. Bingo Komunikasi Atmajaya. Dan kita mulai dari Aurel deh. Oke deh Kak, kalau gitu aku pilih organisasi deh. Karena sejak awal masuk menjadi mahasiswa Komunikasi Atmajaya, aku dapat banyak banget kesempatan untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi nih. Dari tingkat program studi ilmu komunikasi, fakultas, dan juga unit kegiatan mahasiswa UKM atau yang kamu kenal sebagai ekskul di sekolah. Nah, kalau misalkan aku pribadi, aku pernah mengikuti kepanitiaan dan juga kepengurusan dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Komunikasi, Senat Mahasiswa Fakultas Fiabikom, dan juga unit kegiatan mahasiswa Paduan Suara Gita Suara Jaya. Jadi, kalau kamu menjadi mahasiswa Komunikasi Atmajaya, banyak banget deh kegiatan organisasi yang dapat kamu ikuti. Sekarang giliranku nih ya. Kalau aku lebih ke project nih, soalnya aku ada photoshoot dan fashion show. Itu kan melibatkan banyak orang juga.
Jadi aku terbantu banget sama komunikasi kelompok dan komunikasi antar budaya yang aku pelajarin di komunikasi Atma. Itu tuh membantu kita baik. Tentu proyek kita juga akan berjalan dengan lancar kan? Selanjutnya aku pilih field trip karena kuliah yang dilakukan bukan hanya museum nasional, kantor berita BBC, dan masih banyak lagi. Selain studi kunjungan, kuliah juga sering mengundang dosen tamu yang juga praktisi dari dunia industri komunikasi. Jadi dijamin kuliahnya nggak akan membosankan deh. Nah, kalau aku jelas akan pilih fashion show. Karena aku tertolong banget setelah belajar komunikasi. Di panggung itu, kita nggak bisa mengandalkan suara, hanya ekspresi wajah serta gerakan tubuh ketika memperagakan busana di panggung. Tentunya aku menerapkan ini dari komunikasi nonverbal. Buat teman-teman yang belum tahu, komunikasi nonverbal itu biasanya mencakup ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh, hingga pilihan pakaian yang kita kenakan itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Nah, enaknya jadi mahasiswa Atma Jaya, ada banyak banget belajar makanan di kampus. Kampus juga menyediakan grapils loh, lumayan untuk mengisi jeda antar kelas. Untuk kamu yang suka olahraga, ada banyak banget turnamen dan juga lomba olahraga. Untuk yang suka musik, tenang aja, kampus dan organisasi mahasiswa sering menyelenggarakan festival musik. Makanya aku pilih social life, karena social life di Atma aman deh. Bener banget tuh yang Aurel bilang, karena aku sebagai mahasiswa dulu juga merasakan tuh berbagai macam serunya aktivitas kemahasiswaan di Atma. Oke, kita lanjut ke bingo. Aku pilih talk show. Kalau di dunia kerja, aku sebagai alumni sudah beberapa kali diundang untuk membagikan materi, baik mengenai modeling, time management, hingga komunikasi. Nah, kalau kita tuh tidak menguasai teknik menyampaikan pesan dengan baik, secara verbal atau nonverbal, itu akan menghambat kita ketika akan berbicara depan orang banyak. Dan teknik ini aku kuasain pas di kuliah, karena kita tuh sering banget dapat tugas presentasi di kelas. Tugas presentasi ini juga akan melatih kalian saat masuk dunia kerja nanti. Mungkin ketika kalian harus presentasi kepada rekan kerja, kepada atasan, hingga mungkin ketika kalian akan bertemu dengan klien. Wah, ternyata nggak salah pilih ya aku di program studi ilmu komunikasi, karena terbukti berguna banget di dunia kerja seperti yang kayak Avani barusan ceritakan. Sebagai mahasiswa komunikasi Atma Jaya, kamu dapat mengembangkan skill teknismu nih, karena kita punya 3 lab komunikasi, yaitu lab fotografi, lab radio, dan juga lab televisi. Bahkan, kamu juga berkesempatan untuk menjadi asisten lab loh, sesuai dengan minat bakat masing-masing tentunya. Skill dan pengetahuan yang diperoleh pastinya akan menjadi nilai tambah untuk kamu dan berguna nanti ketika kamu lulus dan bekerja menjadi praktisi komunikasi. Persis banget, Rel. Aku juga mau pilih skill actualization. Karena aku ada kerjaan photoshoot dan pembelajaran di lab foto Atma bisa aku terapin di situ. Pembelajaran di situ tuh macem-macem, seperti kayak cara berekspresi dan berpose yang baik gimana. Dan gak hanya depan kamera, di belakang kamera kita juga bisa belajar gimana caranya ngatur kamera, mengatur pencahayaan, bahkan lihat langsung nih situasi di studio tuh seperti apa sih. Benar-benar ngebantu aku banget di kerjaan jadinya. Wah, sama-sama bingung nih kita, Kak. Ya, itu kalian tadi sudah lihat sendiri ya, betapa menyenangkannya menjadi mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Unika Atma Jaya. Mulai dari cara belajar yang menyenangkan, kuliah yang tidak membosankan, adanya fasilitas lab, hingga berbagai aktivitas seru di lingkungan kampus. Oleh karena itu, apalagi yang kalian ragu? Segeralah bergabung bersama kami di program studi ilmu komunikasi Unika Atma Jaya. Ya, jadi itu teman-teman sekalian, sedikit karya dari kami sebagai ya mewujud menyatakan bagaimana seorang sosial media spesialis mencoba untuk menjalankan fungsinya dalam ranah ilmu komunikasi. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, sudah siapkah teman-teman sekalian menjadi seorang sosial media spesialis? Kalau sudah siap, disinilah tempat yang tepat untuk teman-teman belajar
dalam ilmu komunikasi, sehingga ketika lulus nanti teman-teman sekalian itu sudah siap untuk menjalankan profesi dalam keahlian seorang social media specialist. Terima kasih dari kami, mari berdiskusi. Oke Pak, ini ada beberapa yang nanya di kolom chat. Ya. Ada pertanyaan untuk Kak Evan ini. Ya. Aku bacain aja kali ya. Silakan, Rel. Kak Fani, kamu sebagai public figure dengan follower sosmedmu yang sudah sampai 10.000, kira-kira strategi komunikasi apa yang kamu gunakan untuk membentuk brand equity seorang Evani? Kemudian, apakah kamu pegang akun sendiri atau ada tim? Kan Ini udah saya langsung 10.000 jawab aja kan? berarti ya? Atau mau kita rekap semua dulu? Boleh aja langsung, Fani boleh. Oke. Untuk Bu Lisa, jadi kalau untuk akun Instagramnya saya handle sendiri, tapi memang posisinya tetap dipantau oleh manajer dan agensi saya. Jadi paling tidak apa yang akan saya post dan saya tampilkan dalam Instagram itu tidak melanggar, dalam artian melangkahi agensi. Seperti mungkin saya boleh post hal-hal pribadi yang mungkin saya jalan-jalan, traveling, atau mungkin tentang style, tentang pekerjaan saya. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya itu tidak boleh dipost. Nah, itu kita sudah ada perjanjian dengan agensi. Tapi sisanya boleh kita atur sendiri kapan kita akan post atau mau post apanya. Dan untuk strategi komunikasi yang saya gunakan, itu seperti yang tadi Pak Alphonse bilang, saya juga menerapkan tuh konsistensi dalam mengatur jadwal post. Misalnya, saya sudah melihat susunan postnya juga, saya juga menggunakan semacam apa ya istilahnya tuh mengatur tone warna supaya ketika feed-nya itu dibuka, orang melihat tampilannya enak nih untuk dilihat, susunannya itu rapi. Terus tone warnanya mungkin pas lagi saya post satu baris itu gelap, itu sejajar dibikin gelap, atau tone-nya lagi agak warm, nah itu juga diatur. Serta strategi untuk post, jadi saya melihat jam dan hari. Itu kita kalau di Instagram kita ganti jadi business account ya, kita bisa lihat grafik penggunaan Instagram, khususnya untuk followers, akan terlihat tuh misalnya mereka tuh lebih aktif di hari apa sih, dan di jam berapa. Itu prime time-nya kita bisa kita track sendiri. Memang kita juga sudah punya research ya, saya juga sering research juga di Google itu atau gimana, lihat dari buku prime time terbaik untuk ngepost itu jam berapa. Tapi dari sisi follower saya sendiri, saya juga mempertimbangkan, ternyata saya biasa hari Rabu. Itu tuh banyak banget orang yang buka Instagram di hari Rabu dan sekitar jam 3 sore sampai jam 5 sore. Itu grafiknya cukup tinggi untuk orang-orang yang buka Instagram. Dan itu juga saya juga mengatur dari segi caption. Pemilihan kata-katanya itu, saya sebenarnya lebih ingin menunjukkan diri saya sendiri itu dari caption. Jadi saya juga nggak menggunakan pemilihan kata yang terlalu berat. Lebih ke pemilihan kata santainya saya sendiri untuk caption dan hashtag-nya. Di situ juga, seperti yang tadi juga kan membentuk brand equity seorang Evani. Saya mau menunjukkan saya ini memang pribadi yang ringan lah. Saya juga nggak, mungkin di fotonya ada beberapa ekspresi saya ketika bekerja, ketika fashion show, memang kita dituntut oleh desainer dan fotografer, kamu mukanya cool aja, nggak usah senyum. Oke. Nah, berarti itu memang saya atur juga captionnya mungkin lebih singkat aja, tapi main di hashtag, dan saya tag juga ke agensi saya. Itu mungkin untuk menambah spread postnya aja gitu. Tapi kalau sisanya mungkin traveling atau kadang manajer itu juga suka request, coba kamu post dong style kamu sendiri. Nah, jadi misalnya kita lagi santai kayak kemarin, saya juga tetap menambah traffic post saya itu dengan melakukan virtual photoshoot. Jadi kita mau menunjukkan walaupun kita sedang dalam pandemi seperti ini, kita tetap bisa aktif dan membantu menginspirasi teman-teman juga kalau kita tuh masih punya banyak nih kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Gitu sih kalau dari saya. Terima kasih Evani. Jadi tadi udah kejawab agak banyak tuh ya, beberapa pertanyaan kesikat sama Evani ya. Mantap. Oke, makasih Pak. Jadi saya ringan kerja saya di sini. Terima kasih. Nggak salah saya pilih Anda. Apalagi Rel yang bisa kita jawab nih? Oke. Nih, untuk Pak Alphonse berikut ya. Iya, ada tuh. Silakan. Pertanyaan untuk Pak Alfonso, berapa interval posting yang tepat untuk dapat menjangkau audiens secara efektif?
bagaimana mengetahui waktu yang tepat untuk posting, dan strategi apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan engagement dengan target audiens. Ya, soal interval memang tidak ada rumus yang pasti sebenarnya ya. Haruskah kita, tapi yang jelas yang tiap 5 menit ya, itu agak mengganggu ya. Satu post belum kecerna dengan baik, udah nongol yang lain. Itu akan membuat audiens itu overload dengan informasi yang bertubi-tubi. Ya mungkin kita bisa set lah, katakanlah kalau memang lagi intens sekali menjelang sebuah event acara gitu ya. Katakan acaranya hari Sabtu, posisi sekarang kita Senin. Ya 2 hari, 3 hari sekali lah menjelang hari H itu kita udah rutin melakukan post. Menurut saya itu akan dampaknya akan luar biasa secara awareness. Sehingga orang ingat. Sehingga ketika post itu nggak ada, justru orang bertanya gitu ya, itu kapan ya acaranya? Nah itu tandanya bahwa sebuah post itu sudah menjadi viral, message-nya sudah viral itu dengan audiens yang seperti itu. Kemudian tadi kalau hari Aurel udah sempat Evani tadi udah sempat singgung ya, ada hari khusus gitu ya yang ternyata di situ benar ya banyak orang yang ya tertarik membaca ya. Tapi itu memang berbeda-beda sih Pak. Kalau itu kan memang saya pantau dari Instagram saya pribadi. Tapi memang kalau saya perhatiin sih yang antara Senin dan Rabu itu juga lumayan ramai sih Pak. Kuncinya adalah memahami audiens, betul kan? Evani melihat karakteristik di media sosial dia, audiensnya kayak mana. Karena kalau secara research itu memang mereka akan melihat secara rata-rata. Tapi kalau kita memang targetnya adalah followers kita sendiri, itu memang kita harus cek dari audiens kita pribadi. Setuju. Jadi lihat audiensnya, karakteristiknya itu traffic tinggi di hari apa. Nah disitulah Anda hajar dengan post-postnya ya. Tentunya post yang menarik, yang aktual, yang kreatif gitu ya. Mungkin kira-kira itu. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Ada lagi kah Aurel yang bisa kita jawab yang gampang-gampang aja Rel, dengan yang begitu susah? Oke Pak, baik. Oh ada yang bertanya, saya deh kasih pertanyaan untuk Mbak Aurel. Ada tips atau trik nggak Mbak untuk membuat Instastory lebih menarik, keren, dan estetik? Kamera HP saya kurang bagus juga nih soalnya. Jadi saya agak kesusahan. Dari Bonnie Brian. Ini sobat Miss Queen kayaknya nih, kameranya jelek. Iya, kayaknya ya Pak ya si Bonnie Miss Brian ini ya. Coba dikasih tips dan triknya, Rel. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi, sebenarnya bukan content creator atau influencer juga ya teman-teman. Jadi ini pengalaman saya aja. Cuman mungkin kan sekarang di App Store dan sebagainya itu kan banyak aplikasi untuk mengedit story, ya kan? Jadi di situ walaupun dikatakan misalkan gambarnya nggak terlalu bagus, tapi ada juga aplikasi-aplikasi untuk mengeditnya. Kayak misalkan bisa pakai Kesco, atau misalkan untuk story bisa pakai Unfold, yang aplikasi-aplikasi itu free. Atau mungkin dengan Canva juga biasanya kita gunakan untuk membuat PPT presentasi kelas, itu juga ada fitur untuk membuat Instagram post dan juga Instagram story. Jadi mungkin bisa pakai dari aplikasi-aplikasi yang mudah seperti itu. Mungkin dari Pak Alphonse dan Kevani mau menambahkan? Boleh sih kalau aku mau nambahin dikit. Karena memang saya sebagai pemilik akun Instagram juga, dari yang awalnya saya hanya nge-post untuk keperluan pribadi saya, tapi setelah masuk dunia profesional, saya seperti tertuntut untuk menjadi content creator juga. Jadi di situ saya juga belajar. Kayak Lightroom itu kan untuk ngedit foto yang tadi saya bilang. Jadi tampilan feed itu kita bisa atur nih tone warnanya. Apakah kalian mau tone warnanya lebih biru, lebih cool, atau lebih ke warm lah. Itu juga kalian bisa atur. Nah, kalian mesti belajar semacam edit-edit. Jadi mungkin kalian bisa lihat nih referensi-referensi para content creator yang memang bisa membuat tone warna di Instagram itu senada. Memang sampai saat ini saya masih belajar dari hal itu dari teman-teman sendiri juga yang pintar ngedit. Karena untuk kayak tadi Instastory ya. Kalau Instastory saya juga biasa pakai aplikasi Unfold ya. Unfold itu ngebantu banget misalnya kalian foto. Ternyata fotonya itu nggak sesuai dengan ukuran layar handphone. Story kan biasanya panjang gitu kan. Nah, di situ kalian bisa pakai Unfold, kalian bisa edit. Jadi atas pinggirannya itu mungkin tulisannya kalian bisa atur beda, atau background-nya juga bisa diganti warnanya sesuai dengan pilihan dan style kalian. Nah, itu juga bisa menentukan pribadi kalian tuh enaknya kalian mau tampilkan seperti apa. Dan itu juga sering saya temukan nih, teman-teman saya yang jualan promosi melalui Instagram, mereka bangun brand awareness-nya dari situ. Misalnya dari template-nya mereka sudah susun, mungkin mereka mau pakainya tuh temanya warna orange dan putih. Nah, itu akan mereka gunakan terus
terus tinggal ganti gambar picture dalamnya aja. Itu jadi bisa bikin lebih menarik sih di mata audiens. Iya, orang juga jadi lebih familiar nggak sih Kak kalau kayak gitu sama produknya? Ya, saya setuju ya. Jadi sekarang itu udah banyak banget ya aplikasi yang membantu orang dalam membuat post di media sosial ya, mau YouTube, mau Instagram, banyak sekali itu yang gampang sekali diaplikasikan. Terima kasih Aura sama Evan yang udah bantu menjawab ya. Tadi saya baca ada yang menarik, Rel, ada yang nanya tentang kalau orangnya introvert, gimana cara saya mengelola media sosial ya? Aura sempat baca nggak tadi? Ada yang Iya, tadi ada yang Saya juga baca itu. Bobby Rifan kalau nggak salah namanya. Itu menarik tuh menurut Iya. saya. Karena justru Introvert ya. kesempatan ya kalau menurut saya sebagai orang introvert ya nggak sih? Kan nggak perlu tampil langsung kan? Iya, betul. Jadi dia bisa lewat ilustrasi grafis tertentu, lewat image, lewat animasi, nggak usah dianya yang nongol, Iya. tapi dia create pesan tertentu lewat visual gambar maupun teks, udah bisa berdampak ke audiens. Benar nggak menurut Aura sama? Iya. Kalau misalnya menurut saya sih benar ya Pak, karena kan media sosial itu satu platform to express yourself gitu. Jadi emang betul nggak harus menampilkan muka gitu. Bisa dilihat dari misalkan bidang apa yang kamu sukain. Misalkan emang yang pengen ditonjolin adalah menggambar. Kita bisa tuh menggunakan media sosial untuk mempromosikan gambar-gambar kita. Walaupun kita introvert, tapi apa yang mau kita tujuin kepada masyarakat itu udah tersampaikan. Itu sih. Iya, hobi kayak yang saya suka perhatiin juga yang Instagram makanan, food blogger, nggak semuanya itu menampilkan. Kalau nih kalian merasa, aduh saya sebenarnya nggak pede untuk menampilkan diri saya sendiri. Tapi kamu punya hobi nih, foto makanan itu kamu pinter, kamu bisa masak, nah kamu bisa foto, kamu bangun brand image, Instagram saya tentang makanan. Nah itu orang juga akan nyari kok. Jadi kamu bisa ekspres apa sih hobi kamu. Dan pelan-pelan kamu akan mengerti nih, konten seperti ini yang lebih disukai masyarakat seperti ini nih, aturnya seperti ini. Nanti kan kalian bisa dapet tuh susunannya, timeline-nya kayak gimana. Lama-lama terbiasa. Jadi sebenarnya nggak usah, jangan nggak pede kalau kalian tuh introvert. Ya, betul sekali. Justru kesempatan ya, peluang kan? Apalagi lagi keadaan begini, Pak. Iya. Sosial media spesialis itu kan di belakang layar ya, tapi dia bisa berdampak luar biasa. Nah, lagi ngomong-ngomong masa pandemi nih, ada yang bertanya, bagaimana cara memaksimalkan media sosial di saat masa pandemi ini? Nah, ini menarik ya. Sekarang semua orang berpindah ke online ya. Justru itu tuh, lagi masanya kayak gini, semua orang lagi online. Nah, cara memaksimalkannya adalah konsisten dalam melakukan content creation. Itu yang pertama menurut saya. Jadi coba pikirkan apa yang menarik. Iya, ada gangguan teknis di telepon sih. Iya, sedikit. Oke, mungkin aku nambahin dulu kali ya sembari Pak Alphonse. Tunggu koneksi lagi ya. Iya, tunggu koneksi lagi. Oke, kalau misalnya dari aku sih Kak, kan dilihat banget nih sekarang tuh masa pandemi banyak banget yang jualan, ya kan? Ya, bahkan betul. dari teman-teman dekat kita aja misalkan jualan cookies, jualan masker, jualan apa. Jadi emang banyak banget lah teman-teman kita nih yang sering jualan sekarang. Jadi kalau misalnya menurut aku, karena emang cara mempromosikannya hanya melewati media sosial, yang penting adalah seperti apa aku bilang tadi, konsisten, lalu nggak hilang-hilangan. Karena aku juga sering lihat nih, kayak misalkan, minggu lalu dia jualan cookies, tapi minggu depan udah nggak lagi. Jadi kayak apa ya? Ini orang beneran niat jualan nggak sih? Beneran niat menggunakan media sosial untuk mempromosikan cookies dia nggak sih? Kayak gitu sih Kak. Betul. Dan itu kalian juga mesti hati-hati ngelihat misalnya nih, kalau saya perhatiin, ngepost di story, itu memang kalian boleh repost, tapi kalian juga harus perhatikan, orang itu punya masa jenuh. Jadi kalau kalian ada yang postnya sampai sampai bintik-bintik. Iya, betul. Itu kadang tuh post-post bagian akhir malah jadi nggak terlihat. Jadi mungkin ada bagusnya. Kalian pilih hari, hari ini saya emang mau urus promosi aja. Jadi jualan, saya open PO nih dari hari ini sampai hari ini. Itu kalian bisa post, mungkin 3 post diatur. Nah, mungkin ternyata teman saya dan Aurel ada yang beli. Nah, mereka post di Instagram, kita repost kan. Itu kalian juga atur nih. Jam pertama saya postnya 1, 2, 3, nanti yang berikutnya 1, 2, 3 lagi gitu. Jadi jangan dibikin serentak. Mungkin gitu kali ya, Rel ya.
Iya, Kak. Ini Dari Pak kita. Alphonse sudah kembali nih. Ya, Pak Alfonso sudah kembali. Iya nih, aduh mohon maaf ya, saya namanya juga tadi kan sobat miskun ya, listrik mati Bu. Jadi, aduh kacau nih, nggak ada yang nyuci nih Mas ini. Dibilangin jangan nyuci dulu, nyuci dia. Oke, saya berhasil kembali lagi. Ya sampai di mana nih kita nih? Tadi kita bahas yang di masa pandemi ini. Oh iya, nerusin yang tadi ya. Iya, Pak. Sip. Ada lagi Kang Rel yang bisa kita layani? Masih ada waktu? Ini lanjut mau nanya ke Aurel. Strategi mengelola medsos dan bangun engagement di medsosnya. Gimana? Kalau dari Aurel? Oh, engagement tuh Rel. Oke. Mm. Iya. Strategi mengelola medsos dan membangun engagement di medsosnya gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan untuk strategi mengelola medsosnya, itu kalau misalkan menurut saya pribadi ya, itu yang penting kita konsisten aja gitu. Seperti yang kayak tadi kayak Fanny bilang, mungkin bisa dibuat jadwal nih, biar postingan kita tuh nggak membludak. Jadi untuk orang yang menontonnya tuh nggak yang kayak, konten apa sih nih, kok kayaknya kebanyakan gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai penontonnya itu, apa yang mau kita lihat. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk membangun engagement, menurut saya, hal yang paling gampang itu adalah untuk nge-share ke teman-teman dulu nih. Kayak misalkan nih aku sebagai mahasiswa, terus aku misalkan ada jualan dari Danusan UKM-ku, PSGJ misalkan. Nah, aku mau banget nih banyak yang beli kan, dan itu hal yang paling gampang untuk dilakukan adalah untuk nge-post di media sosial masing-masing, terus digemporin nih ke teman-teman masing-masing. Karena dengan kayak gitu, kalau misalkan emang engagement-nya itu menarik, orang-orang juga pasti akan nge-post terus, sehingga jaringannya akan menjadi lebih banyak. Gitu. Kalau misalkan dari Pak Alphonse, yang kayak Fanny, mungkin ada yang mau tambahin? Itu semua tadi sudah kayak yang tadi aku bahas juga sih, dan kamu udah lengkapin lagi sih tadi, Rel. Baiklah, jadi kita lanjut. Ini terakhir nih ya, satu pertanyaan lagi nih. Karena waktu sudah mepet ya, jadi mohon maaf kalau yang belum terjawab. Satu lagi boleh ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau sosial media itu malah jadi toksik? Sehingga bikin kita stres gitu ya. Gimana Pak? Ada efek negatifnya juga nggak sih kalau kelamaan aktif di sosmed? Terus cara nyembunyiinnya gimana ya Pak? Biar tetap healthy. Terima kasih. Dari Koseba Adam. Wih, ini pertanyaannya banyak nih. Kita harus dibayar tinggi nih jawab ini ya. Atau kita jawab cepat aja dulu nih Pak. Jadinya pada dapat kebagian juga ya. Jadi sosial media itu memang nggak boleh jadi toksik ya. Sebagai pengguna, ini berarti kan perspektifnya dari pengguna ya. Memang harus ngatur waktunya. Jadi ada konsep pengaturan waktu, time management. Tadi dibilang 3 jam dalam sehari kan pengguna aktif media sosial. Nah itu di 3 jam dari 24 jam itu kan berarti bisa diposisikan sedemikian rupa. Itu kan rata-rata sebenarnya ya. Jadi jangan ya 3 jam itu bermain dengan itu medsos terus ya, itu tentunya akan berdampak yang tidak baik juga. Belum lagi kan sekarang jadi melalui time management bagaimana mengelolanya. Itu juga kenapa tadi sempat menyinggung viral marketing itu juga harus mempertimbangkan etika ya, Aurel sama Evani. Ada contohnya tuh Aurel, apa Aurel? Evani? Ya, mungkin teman-teman sekarang lagi booming banget nih di media sosial yang tentang melelang keperawanannya si influencer Sarakil. Sarakil bukan ya? Iya ya, Sarakil. Ya, jadi kalau misalkan dari situ kan itu memenuhi viral gitu kan, tapi tidak etis. Mungkin Pak Alphonse bisa menjelaskan dengan materi yang tadi. Iya, jadi memang perlu ada sesuatu yang kontroversial kan ya tadi, sesuatu yang tetapi harus mengedepankan etika ya. Kalau melelang keperawanan itu kan sangat tidak etis lah ya di Indonesia. Gitu ya. Terus ada lagi yang prank bansos bohongan, ya kan? Oh iya, pakai sampah itu ya, toge busuk itu ya. Betul, dia kasih ke transgender perempuan kan, ternyata bohong isinya. Nah, itu juga nggak boleh kayak gitu. Itu nggak etis.
kontroversial, tapi itu tidak etis. Kita ciptakan kontroversial ya, misalnya tadi yang belepetan minum itu kan sebenarnya juga kontroversial ya. Mau minum aja kalau gitu ya, itu kan kontroversial, tapi lucu ya kan. Nah, itu masih lebih etis dilakukan 2 selebgram tadi. Evani barangkali? Ini Pak, sekalian kalau bahas toxic, saya pas ada baca pertanyaan ini, sekalian mungkin gabung kali ya. Boleh. Kan, how do you deal with negative comments or brand reputation crisis, social media crisis ya. Jadi sekalian sih, jadi kalau untuk toxic, memang kita juga pasti bisa ketemu negatif komen gitu kan. Kalau menurut saya pribadi untuk nge-handle orang-orang yang toxic dan ketemu negatif komen itu sebenarnya better didiemin aja, kalau saya pribadi ya. Karena mereka tuh kalau kita tipenya iyain dan jawabin terus, mereka akan terus ngejar supaya kita ngeiyain maunya mereka. Dalam artian seperti yang kita di toxic people, kalau kita semakin ikut nih apa sih yang mereka bikin itu, kita tambahin komen, tambahin like di dia, itu sebenarnya juga jadinya awareness dia. Iya betul ya. Jadi lebih baik diamin makin aja. Disebar. Kalau kalian ketemu negatif comments juga mungkin nih buat teman-teman yang masih belum bisa ngebawa diri, atau tadi yang bilang masih introvert, baru mulai tiba-tiba dikritik. Nggak apa-apa, kritik itu wajar kok. Itu semua kritik itu ada yang bangun, ada yang negatif. Kalau ketemu yang negatif, baca aja, tapi nggak usah dimasukin hati. Intinya ya buat kalian review aja. Itu sih kalau dari saya. Ya, sip. Kayaknya kita tuntas nih, berhasil menjawab dengan, semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini oleh kita ya, gitu ya. Kalau memang belum terjawab, bisa dilanjutkan tadi di ID IG kita masing-masing itu kan, makanya jangan lupa follow, like, bunyiin belnya, viralkanlah kita bertiga ini. Nah, mungkin itu dari kita ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada 73.000 orang yang hadir di ruangan ini, gitu ya. Saya mewakili Aurel dan Evani, dan juga program studi ilmu komunikasi Unikat Atmajaya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi teman-teman selama talk series pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semua. Ya, terima kasih buat Mas Alfonso, Aurel dan Evani buat topiknya yang sangat menarik ya. Jadi tentang sosial media nih gimana caranya. Baik, kita udah sampai di ujung acara. Biasanya kalau di ujung sedih gitu ya Pak ya. Tadi ada dari Mas Alfonso, jangan lupa buat follow Instagramnya Pak ya. Oh iya dong. Pansos ini, pansos. Sebenarnya kalau mau follow Instagram boleh. Jadi kalau mau nanya lebih lanjut bisa di situ gitu ya. Karena kan lagi PSBB nih gitu kan. Jadi kalau mau nanya langsung di Instagramnya boleh nih. Oh, saya masih kurang. Lagian saya jauh Mas, saya di Inggris. Gitu. Oh iya di Inggris. Lagi di Old Trafford ya Mas. Ya ampun. Oke lah. Sekarang kita mau foto bareng. Jadi untuk semua peserta boleh dibantu nyalakan kameranya seperti biasa gitu ya. Iya, ini sudah pada tampil gitu. Kameranya aja. Udah, nanti minta dibantu. Nah, nanti kita foto bareng sesuai aba-aba. Itu ada yang lagi sama Jackie Chan dong. Wah, ternyata lagi di tempat jauh-jauh ya. Ada yang di gurun pasir. Emang kita kan publiknya luas sekali. Benar. Berarti ini seminarnya levelnya internasional nih untuk Pak khusus Mas Alfonso ya Mas ya. Gitu. Oke deh. Saya itu 1-3 ini halaman 1 dulu ya. Boleh tampilkan senyumnya yang menarik gitu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya tunggu. Sebentar. Yang belum mandi bisa mandi dulu mungkin biar bagus mukanya. Bapak udah mandi kan tapi ya Pak ya? Aman ya Pak? Oh udah dong. Iya. Aman. Oke, saya coba halaman kedua. Ini masih banyak yang belum nyala nih. Ada Larissa, Arfa, Alta. Maaf ya kalau ternyata saya nyebut nama tapi saya lebih muda. Boleh dinyalain dulu kameranya teman-teman? Yuk dinyalain dulu nih di halaman 2. Mungkin halaman 2 saya dan halaman 2 teman-teman semua beda kali ya. Bisa jadi. Jadi yang belum nyala coba dinyalain aja, nggak apa-apa. Nanti biar bisa foto. Kak Christian tadi ada yang chat dari Bunia. Ada yang video dan ininya ke mute. Jadi mungkin kalau dari settingannya dari host mungkin bisa di unmute dulu untuk video. Oh video, oke. Ada yang nggak bisa buka videonya. Oh boleh. Mana coba saya buka. Mas, kamu sensitif. Di blok orang itu.
Enggak kok Pak, saya enggak sensitif. Mana ya? Saya jadi ikutan kayak Pak Alfonso nih Pak. Nggak ngerti caranya gimana Pak. Saya bisa nggak? Saya co-host ya? Coba Pak. Bentar, Bisa nggak? saya cari dulu orangnya. Bentar ya. Nggak apa-apa ya, kita di sini santai kok. Gimana Saya- PSBB-nya? Ini kan acara rangkaian acara KOM ya. Hari Sabtu udah beberapa ikut yang banyak nih. Nah ini udah pada masuk nih. Terima kasih Sepertinya aman semua. Pak, udah nyala tuh. Udah nyala ya? Udah Iya. beberapa nyala ya? Ya udah saya ambil lagi deh yang kedua. Oke, boleh minta senyum lagi. 1, 2, 3. Senyumnya tuh cantik-cantik. Senyumnya bagus-bagus. Udah ini Oke. emang ya. Itu yang jual es Ini krim bukan di mana? Tinder Pak, ini Zoom Pak. Oh, di rumah saya Pak. Mau saya panggilin es krimnya? Gak usah Pak. Itu nggak bisa di-mute. Oke, yang ketiga. Nah, 1, 2. Ini sebenarnya dosen-dosen ilmu komunikasi terlihat sangat ini ya, akrab ya Pak ya. Kalau lagi ngajar pasti baik-baik dong Pak. Ya nggak Pak? Coba tanya ke anaknya dah. Buat anaknya. Jadi karena masih muda-muda, jadi kalau yang mau kuliah di sini itu pasti santai. Oke deh, ini udah 3 halaman saya foto semua. Terima kasih untuk partisipasinya di seminar sore hari ini, gitu ya. Selamat hari Sabtu berakhir pekan buat teman-teman yang mengikuti merayakan Idul Fitri. Selamat Idul Fitri juga, gitu ya. Minal aidin wal faidin gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Alfonso, Aurel, dan Kasih Evani semua. dan semua yang Terima hadir. kasih. Semoga nanti bisa ketemu di acara-acara webinar lainnya. Terima kasih, boleh les. Selamat sore, sampai jumpa. Ini masih ada yang kangen ya, masih nunggu-nunggu. Biasanya kalau di acara beneran ada videonya, Dia apa? ada musiknya gitu kan. Kalau di sini kan nggak bisa. Oh, Apa-apa. Di seminar kan serius santai. Isinya Ya, serius, santai. bawainnya santai. pengennya isinya santai. Serius dong, Pak. Maksudnya materinya serius, bawainnya santai. Seru. Ini masih ada yang bertahan banyak ya. Kangen sama Pak Alfonso, sama Evani atau sama Aurel? Kalian kelas, Pak. Kalian Bosan di kelas. rumah. Oh, Kangen alah. kelas. Kangen kelas. Iya, udah pengen masuk lagi pas ini orang-orang. Iya, Udah Pak. lama Saya nggak juga udah lama diajar. nggak diajar Pak Alfons nih. Ya Pak, ini jangan lagi lah. Ngulang. Oh, ketemu dong. ya, Pak? Ketemu ya? Sempat ketemu. Alasan. Tempat saya masih 2 kelas sama Pak Alfons. Tapi udah Iya, kelasnya Pak. di YB kita ya, Pak ya. Udah di YB, kamu juga udah mau kelar tuh. Makanya kamu buru-buru sih kelarnya. Nggak boleh ngomong gitu ya. Mana, Pak? Bagus. Pencapaian loh itu, Pak. Iya itu. Mm. Luar biasa tuh. Tadi kalau di info blog, video nggak blog ya Mbak L. Mute kita mute. Video nggak bisa di blog soalnya. Devin, masih ada Devin, Agatha. Kayaknya nggak kita Devin? blok deh videonya. Devin kayaknya pernah main futsal sama dia deh. Oh iya, Devin itu. Kakinya panjang tuh. Boni. Kalau video nggak di blog, tapi kalau ini ya, Suara ya. mute ya, apa sih? Suara ya. Vin, Mm-mm. Vin, udah saya Oh. angkat. Beberapa kayaknya Mbak. ada yang milih memang nggak mau nyalain ini kamera Kameranya. tadi. Nggak apa-apa lah. Atau kalau sebenarnya Supaya jelek. ditinggal kali. Bercanda. Udah, saya sebagai host tuh harus nunggu sampai habis ini sebenarnya. Oh iya, Pak. Wah, Bonnie Brian. Bonnie Brian, weh. Nungguin sampai habis. Kameranya jadul. Sobat Miss Queen. Gimana? Sudah cukup kali ya saya Yuk. ini ya, saya live Oke. ya. Oke, Nah. terima kasih Thank semua you. teman-teman. Ya. Thank Makasih. you. Terima kasih banget loh. Makasih, Selamat Mas Kris. merayakan Idul Fitri. Terima kasih. Terima kasih.